kamu hamil? Ya enggak lah, Wak. Nggak mungkin banget. Bukan aku. Si itu, Tari. Dia hamil loh. Kan aku sahabatnya. Jadi aku pikir kalau dia nanya-nanya soal kehamilan kan aku mesti tahu. Kalau gitu kita harus cepet-cepet ngasih selamat dong. Wak, dia tuh hamil baru sebulan. Kayaknya sih dia nggak pengen suaminya tahu dulu. Jadi kamu jangan bilang-bilang ya. Hah? Gila. Aduh, Mel lu gila banget sih. Aduh, kalau sampai laki gue tahu bisa gawat nih. Ya ampun, Tar, habis gimana dong? Makanya aku bilang sama Dewa, kamu tuh pengen bikin kejutan sama suami kamu. Aduh, alasannya tuh nggak masuk akal banget sih. Di mana-mana kalau istri hamil yang dikasih tahu duluan ya suaminya. Halo. Halo, Rosana. Kalau memang kamu benar Rosana, jangan coba-coba meneror saya. Dan kita lihat siapa yang lebih lihai dalam permainan ini. Nama bodyguardnya Rita Dewa, Tante. Dia itu suaminya Amelia. Apa omongan kamu itu bisa dipercaya? Ya, masa bohong, Tante? Orang Rita sendiri kok yang ngomong. Apa hubungannya Rita dengan Dewa dan Amelia? Rita itu keponakannya Dewa. Emangnya Tante kenal ya? Latif, pergi kamu. Atau saya akan teriak. Silakan. Saya tahu kamu sedang mengandung anak saya, ya kan? Siapa bilang saya lagi mengandung? Terus kenapa kamu panik cari dokter? Itu bukan urusan kamu. Sebentar lagi dia pulang. Biar saya yang putusin semuanya. Sekarang kamu kasih tahu. Di mana kamu ketemu sama Rosana? Saya tahu di mana Rosana. Dia telepon saya. Saya telepon balik handphone nggak bisa dihubungin. Latif, pergi kamu. Di mana Rosana? Kamu apa-apaan? Aku nggak tahu di mana Rosana. Kamu mau saya terus Rosana lagi, ayo. Latif, Kamu mau saya terus Rosana lagi? brengsek kamu. Latif, lepasin. Swada! Urusan kita selesai nanti. Aduh, kamu kenapa apa sayang? Aduh, itu tadi bukannya. Latif kakaknya Dewa. Sorry, Eke kira ya masih terima. Maaf, mungkin otak-otak Eke ini kali ya yang ngeres. Kenapa? Kamu pikir aku masih terima tamu kalau suamiku lagi nggak ada di rumah? Iya maaf, ya tahu sendiri kan, Eke tuh gimana kalau percaya dan susah percaya sama orang. Jadinya ya maaf. Iya, nggak apa-apa sih. Cuma kamu harus tahu ya, aku sekarang istri orang. Nggak mungkin ngelakuin yang dulu-dulu lagi. Oke. Terus gimana? Udah, aku lagi malas cerita, lagi bete. Kok kamu ninggalin Dodo sih, Dis? Aduh, Dodo, bukannya gadis tuh ninggalin kamu. Sekarang, hari ini tuh hari pertama gadis kerja. Dan gadis tuh gak enak sama Dewa. Gadis tuh harus tepat waktu. Karena Dewa itu yang masukin gadis supaya gadis bisa kerja di tempat rumah sakitnya Dewa. Gitu loh. Dan sekarang kan jam makan siang. Jadi gadis sekarang mau makan di sana. Soalnya gadis udah lapar banget. Udah. Mot, tapi kenapa makannya nggak di rumah makan di kantin rumah sakit aja? Kenapa mesti ke sana-sana segala? Dok, kalau misalnya di kantin rumah sakit itu mahal. Jadi gadis sekarang mau ngirit. Gadis mau makan di kantin yang di luar saja. Karena murah, oke? Oh, Apa? Aduh, Dodo, kamu nggak ngeliat apa aku? Nih ya, baju aku. Aku itu sekarang kerja, jadi aku harus cepet-cepet nih. Aku nggak enak sama Dewa. iya. Kamu tuh bagus ya pakai pakaian putih gini kayak bidadari turun dari kayangan. Iya deh, makasih. Oh
iya Dok, pokoknya sekarang tugasnya Dodo ngeyakinin mama papa Dodo, ngeyakinin mami papinya gadis kalau Dodo adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang kompeten. Kalau laki-laki yang tanggung jawab, Dodo tuh tanggung jawab dan asal kamu tahu ya, Dodo tuh yang ini tokcer. Yang sana tokcer. Yang Yang lagi yang ini juga tokcer, Ini Bot. topi kamu jatuh, Bot. Kamu sih. Satu lagi yang buat ya. Kalau Dodo tuh, pokoknya oke punya. Ih, apa-apaan sih? Understand? Ya, tendeh. Understood. Tutut juga. Udah, Dodo. Sekarang ini deh, pokoknya kita nggak bisa punya anak sekarang. Karena kalau misalnya kita sekarang punya anak, itu namanya anak haram. Amel, Iye ku bawa ke Sindang, mau kabarin Iye bahwa Iye itu sudah tidak aman di Sindang. Apalagi Iye sendirian. Aduh, tahu nggak? Tante Eros dan anak buahnya masih mencari-cari Iye. Aduh. Enggak deh. Mau kemana juga pasti Tante Ros bisa nemuin aku. Kayaknya ini saatnya aku ngadepin langsung deh. Aduh, maka dari itu kamu dan Dewa harus pergi-pergi jauh dari sini. Karena pokoknya kemana aja deh kalian berdua. Terus kabar baru paling baru. Ada bocoran katanya kamu itu tantenya Tante Rita. Jadi bos besar itu yang botak mencari-cari kamu dan marah besar. Siapa yang bocorin? Tentunya saya tidak tahu. Tapi menurut teman-teman saya, dia itu mencari ke seliling pelosok. Ya biasa dengan bawa-bawa foto itu. Tapi aku masih ada persoalan yang belum aku selesaiin. Aduh Amel, kamu tuh ada aja persoalan. Persoalan lama aja, belum kelar. Sekarang persoalan baru muncul lagi. Aduh. Ya, nggak tahu deh. Kayaknya mungkin kali ini aku harus nekat. Aduh persoalan apa? Tolong dijelaskan. Bicara aja sama Aike. Aku belum pengen cerita. Nanti-nanti aja lah. Amelia pernah dihubungi dengan Rosana, tapi saya samperin dia tidak mau buka mulut. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, Latia. Kalau Amelia itu pasti akan nyusahin kamu. Ternyata benar kan dugaan saya? Kalau memang dia tidak mau buka mulut, saya tidak bakalan maafin dia lagi. Meskipun dia itu istri adik kamu. Siapapun yang tidak mau bekerja sama dengan saya tidak bakal maafin dia. Kamu nggak usah repot-repot neror dia. Bunuh aja. Kasih tahu alamatnya pada tante. Biar nanti anak buah tante yang membereskan semua. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang akan mengganggu kamu. Dia sudah sangat mengecewakan saya. Bagus kalau gitu. Mel? 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 Mel?
Ini pil apa? Hah? Mel, kamu kira saya nggak tahu ini pil apa? Buat apa kamu pakai ini, Mel? Mel! Kamu nggak hamil, kan? Ya. Di luar keinginan kamu gimana, Mel? Kamu bikin buat apa? Karena saya mandul, nggak bisa kasih kamu keturunan. Siapa laki-laki yang hamil kamu? Ngomong, Mel, ngomong! Nggak mungkin bilang. Kenapa? Kamu takut kalau saya bunuh dia? Iya? Wah, dalam hidup aku cuma mencintai satu laki-laki. Aku cuma mencintai kamu, Wak. Alah! Cinta macam apa yang kamu kasih sama saya, Mel? Apa? Kamu cuma mengkhianati cinta saya, Mel. Aku nggak pernah mengkhianati perkawinan kita. Kalau gitu kamu ngomong dong, siapa laki-laki itu ngomong? Nggak mungkin. Ah! Kamu lebih mencintai dia daripada saya. Keluar kamu! Keluar! Wak, Mel, saya kurang apa sama kamu? Kurang apa saya mencintai kamu, Mel? Kurang apa? aku terkuasa. Kenapa kamu gak ngomong sama saya? Kenapa kamu gak lapor sama polisi? Gak mungkin gimana? Saya ini suami kamu, Mel! Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Saya gak akan menganggap kamu sebagai istri saya lagi. Dengar ya kamu! Semua orang bilang sama saya, sekalinya pelacur, dia akan tetap menjadi seorang pelacur. Dan kamu gak akan pernah jadi orang yang terhormat. Dengar gak? Pergi kamu sekarang, saya gak mau lihat muka kamu lagi. Pergi! Wak, Pergi, Mel! Pergi! Biar Papa aja ya. Halo? Kok mati? dari siapa sih, Pak? Orang iseng kali, mah. Dia mau miss call kali, mah. Emangnya handphone. Iya ya. Orang Papa mana tadi? Ini di bawah jatuh. Bilang aja, Kak. Jangan. Papa aja. Mama siapa aja. Ya. Kita sama-sama, oke? Ya, halo. Sontoloyo. Dari siapa sih, Pak? Tahu? Salah sambung kali. Masa salah sambung sih? Aku belum jawab lagi. Udah nih, minum tehnya. Amel, kamu lagi mikirin apa sih? Kamu tidak niat balik lagi ke sini kan? Enggak. Kamu gak usah khawatir. Aku udah bilang, aku akan keluar dari dunia ini. Apapun masalah yang aku hadapi, aku gak mungkin balik lagi. Aku gak mungkin menarik apa yang udah aku bilang. Aku nggak nyangka loh, Dewa itu marah besar terhadap Iye. Padahal Eke tahu kan,
Ye itu sangat pengertian. Ya, namanya juga orang yang merasa nanti. Aku ngerti kok. Dan aku berharap semoga suatu saat dia juga bisa ngertiin aku. Dan aku bisa ngelanjutin hidupku sendiri. Terus rencananya Ye gimana? Gak tahu. Aku belum mikirin. Tadinya aku mau nemuin Tari. Tapi setelah aku pikir-pikir, suaminya kan sebel sama aku. Aku yang dianggap pengacau yang harus dihindari. Makanya Mel, Ye jangan segan-segan minta bantuan sama Eke. Ye kan tahu senderong, Ye udah aku anggap temen Eke senderong. Makanya jangan segan-segan minta bantuan Eke, oke? Iya, makasih ya. Makanya tadi waktu aku bingung mau kemana, yang ada di pikiran aku cuma kamu. Makanya aku kesini. Maaf Pak, sepertinya mereka sedang keluar. Tadi saya sempat dengar ribut-ribut, itu pun saya tidak tahu Pak. Kira-kira ibu tahu mereka kemana perginya? Wah, saya kurang tahu itu Pak. Sepertinya mereka orang baru di sini. Lagian suaminya aja suka dinas malam, apalagi istrinya. Kalau siang jarang ada di rumah. Baik kalau gitu Bu, terima kasih. Udah, kampungan. Ibu bilang lu udah pulang. Ngapain lu di sini? Gua ada sedikit masalah sama Amelia. Kalau gue boleh tahu, masalah apaan sih? Kalau gue boleh tahu. Amelia hamil. Tapi yang jelas itu bukan nama gue. Dia nggak mau ngaku siapa yang hamilin dia. Lo jangan yakin dulu kalau istri lo hamilnya sama orang lain. Gimana gue nggak yakin, Tif? Gue ini mandul. Gue udah periksa ke rumah sakit. Tadinya gue nggak mau ambil pusing masalah ini. Tapi setelah nikah semua itu lain. Sorry, gue bukannya mau tahu kelemahan lo. Tapi lo yakin dengan hasil labnya? Gue tahu lo dokter. Tapi kan nggak nutup kemungkinan kalau lo berbuat sama dia langsung menghasilkan tanpa disengaja, iya kan? Ya, kemungkinan memang selalu ada. Tapi itu kan harus lakuin tes DNA dia, juga tes DNA gue. Ya lo tes aja, biar lo jelas, supaya lo nggak ragu-ragu. Ya. Udahlah. Gue jalan dulu ya. Iya, Gin? Hai, saya nggak ganggu kamu kan? Iya, tadi saya baru aja lihat lokasi tanah sama Mama. Iya, yang untuk bisnis itu loh. Ingat kan? Oh iya, Latif. Kira-kira nanti malam saya bisa ketemuan sama kamu nggak? Iya, kita ketemuan di hotel aja. Habis itu baru kita langsung ke lokasi. Oke. Bye. Waktunya untuk kamu mati, Latif.
sih masih nemuin aku? Mel, gue minta maaf ya Mel kalau omongan gue kemarin tuh nyinggung perasaan lo. Nggak apa-apa kok. Kamu pantas lagi kayak gitu. Ya, sedekat apapun seorang sahabat, nggak akan ada yang mau ketenangan hidupnya diganggu. Ya kan? Tapi Mel, gue kepikiran lo terus. Sekarang siapa yang mau nolongin aku? Suami aku aja menjawab. Loh, Mel, Tar, kayaknya ini saatnya aku sekarang menjalani semuanya sendirian. Aku punya masalah dan harus aku selesaiin sendirian. Aku nggak mau lagi mengganggu orang-orang yang dekat sama aku. tapi Mel, gue tuh nggak merasa diganggu sama lo. Dan yang namanya seorang sahabat, itu datangnya nggak cuma lagi enaknya aja, Mel. Justru gue datang ke sini nemuin lo karena gue tahu lo tuh lagi butuh teman untuk diajak ngobrol, ya kan? Tar, hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan ini adalah tanggung jawab aku atas semua keputusan yang udah aku ambil. Dan aku harus menyelesaikannya sendirian. Mel, gue paham kalau tuh masih marah sama gue. Ya, kalaupun gue berada di posisi lo, gue juga akan berbuat yang sama, Mel. Sesuatu yang sudah dimulai, ada saatnya untuk berakhir. Dan aku rasa ini bagian akhirnya. Makasih ya udah mau datang. Mel, Mel. Ya Tuhan, bantu aku untuk menyelesaikan persoalan yang telah aku mulai. Aku gak akan membiarkan ini berlarut-larut dan semakin gak menentu arahnya. Kamu tuh jangan berpikiran negatif gitu dulu, Wak. Apa ibu juga bicara seperti itu lagi? Kalau seandainya ternyata Amelia itu emang seorang pelacur. Kamu ngomong apa? Kamu tahu nggak ngomong seperti itu? Sama aja, kamu mencoreng wajah kamu sendiri. Jadi apa dong artinya selama ini kamu menikahin Amelia? Nggak perlu kamu ngomong seperti itu. Kamu tahu, kamu tuh merasa kalau kamu ngomong seperti itu, kamu merasa itu lebih baik. Atau kamu tuh merasa kamu akan kembali ke masa lalu. Sadar, Wak. Maafin saya, Bu. Bukannya maksud saya mau seperti ini, cuman saya takut ibu sama ayah kecewa. Saya takut ibu nggak ngerestui pernikahan kami. Itu aja. Kamu tuh udah menghancurkan perasaan ayah sama ibu. Wak, kamu juga udah menghancurkan perasaan istri kamu. Artinya kamu juga menghancurkan masa depan hidup kamu. Saya nggak akan pernah anggap dia sebagai istri saya lagi. Dewa, pikiran kamu tuh sempit sekali. Harusnya sebagai laki-laki tuh kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ada kalanya Tuhan menunjuk laki-laki sebagai suami untuk mengajak wanitanya ke surga. Kalau ada yang memisahkan saya dan dia, itu hanya cinta dan kebencian, itu lebih baik. Sekarang tanya nih hati kamu. Tanya hati kamu yang jujur. Waktu itu kamu menikahi Amelia, kamu kan tahu siapa dia sebenarnya. Saya mau ngajak dia ke jalan yang benar, Bu. Dan itu sudah usahain. Tapi Amelia nggak bisa seperti itu. Mungkin saya sebagai suami nggak mampu. Kenapa kamu nggak yakin, Bu?
Amelia hamil. Bukan anak saya. Anaknya juga bukan anak saya. Kamu yakin yang dikandungnya itu bukan anak kamu? Sekali pelacur, dia akan tetap jadi pelacur, Bu. Dewa, Tadinya saya nggak percaya. Tapi saya harus terima kenyataan ini. kamu memang harus menghadapi kenyataan itu. Amelia itu istri kamu. Dengar saya, dengar. Perhatikan ibu baik-baik. Ibu nggak ada membela siapa-siapa. Ya. Sekarang ini, ibu tidak mau dengar kamu mengambil keputusan yang tidak kamu pikirkan baik-baik. Jangan sembarangan, Pak. Hadapi kenyataan ini semua. Hadapi kenyataan yang real, kenyataan, bukan hanya ilusi di kepala kamu. Kamu dengar itu? Gimana lo sama Moji? Enggak ah, Muji botak, gua gak mau. Sama gue olahraga aja. Enggak ah, gua juga gak mau itu. Gitu-gitu dia ganteng bego. Enggak. Hai semuanya. Halo. Lo lihat si Rita nggak sih? Rita, tadi gua ngeliat di mana ya? Gak tahu gua. Waduh, gua nggak ngeliat tuh. Bukannya biasanya sama lo? Ya iya sih, biasanya dia emang sama gue, tapi kali ini enggak, makanya gue bingung banget nyariin dia. Ya udah deh, makasih ya. Kemana lagi tuh anak? Nyebelin banget. Om, tadi Sela udah nyari Rita di halaman sekolah, di kantin, di kelas. Tapi tetap aja nggak ketemu, Om. Kamu ini gimana sih? Disuruh ngejagain teman kamu sendiri aja kamu nggak becus. Om Binjo kan sudah bilang sama kamu, jangan sampai si Rita itu pulang duluan. Ya, tadi kan Sela udah janjian sama Rita. Tapi emangnya nggak ketemu, terus gimana dong, Om? Om ingetin kamu ya, kalau sampai ini gagal, kamu akan tanggung semua akibatnya. Saat ini bos sedang marah besar. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, Om Binjo tidak bisa membantu kamu. Kamu paham itu? Iya, Om, saya paham. Ya udah deh, ntar saya cari Rita lagi. Sela. Sampai kapan kamu mau cari dia? Hah? Kita nggak ada waktu lagi sekarang. Kamu tahu nih kaki saya ini? Hah? Ini gara-gara Rita. Tahu kamu? Binyo. Kalau seandainya kita nggak ada urusan lagi masalah tentang dia, lebih baik kita tinggalin aja deh. Kalau begini terus masalah kita nggak akan beres-beres. Iya kan? Sela. Belakangan ini kerja kamu tuh sangat buruk. Om sudah banyak membantu kamu, tapi kamu tidak akan pernah mau membantu diri kamu sendiri. Sekarang terserah kamu. Dasar pelacur murahan. Hah. Halo? Amel, ini ibu. Dewa sudah cerita semuanya tentang kamu. Amel, terus terang aja sama ibu. Siapa kira-kira ayah dari anak yang kamu kandung itu? Bu, saya ini seorang pelacur. Saya mana tahu siapa yang sudah menghamili saya. Sayang, itu masa lalu kamu. Biar aja berlalu. Kamu kan bagian dari keluarga ini.
Harusnya kalau ada apa-apa, ada masalah, kita pecahkan sama-sama. Ya, kita cari jalan keluarnya, sayang. Jangan dipendam sendiri seperti itu. Udah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, Bu. Saya anggap ini adalah hukuman buat saya. Dan saya sudah sepantasnya untuk menerima hukuman ini. Kalau Ibu yang menganggap saya keluarga Ibu, saya sangat berterima kasih. Tapi saya nggak bisa ngomong yang sebenarnya, Bu. Biarlah ini jadi rahasia saya. Amel, maafkan ibu. Bukannya ibu beras sebelah atau seperti membela Dewa. Ini semua hanya buat kebaikan ibu sendiri. Buat apa kamu membela orang itu? Ibu nggak pernah berpikir kalau orang itu merasa sangat penting bagi diri kamu sehingga kamu menutup-nutupinya. Ibu jangan bilang gitu. Saya sangat mencintai Dewa. Ibu pasti tahu itu. Tapi saya nggak bisa ngomong terus terang, Bu. Biar saya lakukan dengan cara saya sendiri. Amel? Halo? Amel? Kenapa semua jadi seperti ini? Rosana belum ditemukan. Sekarang Dewa ada masalah lagi dengan Amelia. Kenapa orang nggak mau berkorban sedikit pun? Padahal dengan pengorbanan itu kan semuanya bisa dengan mudah diselesaikan. Kita cuma punya sedikit waktu sebelum bos datang, Mami. Kalian kan bisa nyuruh Sheila jemput dia. Atau bagaimana ke caranya? Iya, tapi kan... Tapi apa? Iya, si Sheila kan sekarang masih nunggu di sekolah. Goblok. Sudah rapi-rapi rencana kita. Jadi berantakan begini karena kalian berdua tidak bisa menahan diri. Sebagai kelihatan belangnya. Goblok. Ada telepon dari Big Boss. Saya juga sudah mulai bosan. Halo bos, bagaimana kabarnya bos? Oh begitu. Oke bos, saya akan segera datang ke sana. Baik bos. Kalau sudah begini, bos dirayu dengan cara apapun, malah bikin curiga. Cuma satu kelemahan saya. Itu perempuan gak bisa tutup mulut. Sekarang saya tidak bisa membantu apa-apa. Sekarang terserah kalian. Ngerti? Latif, kok kelihatannya hari ini kamu gelisah banget? Kenapa? Kasih tau saya. Ada hubungan apa kamu sama Rosana? Hah? Rosana? Enggak. Saya nggak kenal Rosana, Latif. Saya nggak tahu. Latif lepasin ah. Coba ngaji. Saya nggak ngancam kamu. Saya tidak akan membiarkan kamu sampai ada penjelasan yang jelas. Ngerti kamu? Latif, udah jelas kok. Saya nggak ada hubungan sama Rosana. Bohong. Kamu ngerti gak sih? Latif! Kamu tidak bohong, kamu Rosana kan? Saya
Kamu yang terserang. Sadarkan. Halo Dewa, Tante Ros di sini. Tante senang akhirnya kita dapat berbincang-bincang. Dan saya harap bahwa kamu sudah tahu kalau istri tercinta kamu sudah berada di tangan saya. Dodo gak cinta sama gadis. Dia bohong. Sabar ya. Semua itu nggak bisa dipaksain. Biarkan cinta memilih, Dis. Saya sangat mencintai kamu. Saya punya satu permintaan buat kamu. Tolong, kamu lupain saya. Mel, siapa yang hamilin kamu, Mel?